Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A1 akan mempresentasikan mengenai materi vitamin A dengan anggota kelompok Hasna Halida Salsabila, Anissa Sheila Amanda, Nidia Nurduyana, Andrea Valentina, Tasya Sahda Faiza, Hayatul Ilma, Nurul Hidayah, Vivi Nur Cahyani, Ersa Dwiranti, Sintana Haria, Cindy Claudia, Aida Nur Hasanah, Dian Apriani, dan Alika Widya Salita. Dengan topik pembahasan yang pertama, definisi vitamin A, kemudian sifat vitamin A, bentuk dan prekursor vitamin A, sumber vitamin A, pencernaan dan penyenapan vitamin A, metabolisme vitamin A, fungsi vitamin A, dampak kekurangan vitamin A, dan yang terakhir dampak kelebihan vitamin A. Baik, memasuki topik yang pertama, definisi vitamin A, kepada Andrea Valentina dipersilahkan untuk mempresentasikan topik pembahasan yang pertama. Baik, terima kasih. Yang pertama, apa sih itu vitamin A? Vitamin A merupakan salah satu zat gizi mikro yang mempunyai manfaat sangat penting bagi tubuh manusia, terutama dalam penglihatan manusia. Seperti diketahui, vitamin A merupakan vitamin larut lemak yang pertama ditemukan. Secara umum, vitamin A merupakan nama generik yang menyatakan semua retinoid dan prekursor atau provitamin A atau karotenoid yang mempunyai aktivitas biologik sebagai retinol. Next. Kemudian bagaimana sifat vitamin A? Sifat vitamin A yaitu tahan terhadap cahaya, tahan terhadap panas, tahan terhadap cara memasak biasa, rusak oleh oksidasi, rusak oleh sinar UV, dan rusak oleh pengeringan suhu sangat tinggi. Bentuk dan prekursor vitamin A. Bentuk aktif vitamin A yaitu di dalam tubuh, vitamin A berfungsi dalam beberapa bentuk ikatan kimia aktif, yaitu retinol atau bentuk alkohol, retinal atau aldehida, dan asam retinoat atau bentuk asam. Kemudian prekursor vitamin A, karotenoid dalam bentuk alfa, beta, gamma, dan kriptosantin. Beta-karoten adalah provitamin A yang paling aktif dan terdiri atas 2 molekul retinol yang berkaitan. Adapun sumber vitamin A. Sumber vitamin A yang pertama sumber hewani. Sumber hewani antara lain susu, keju, ikan, daging, hati, kuning telur, minyak ikan, dan margarin. Kemudian sumber nabati yaitu minyak kelapa sawit, daun pepaya, daun singkong, bayam, wortel, tomat, mangga, dan semangka. Kemudian presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Alika. Silahkan Alika. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pencernaan dan penyerapan vitamin A, di mana seperti yang sudah kita ketahui, jika vitamin A pastinya saat kita konsumsi akan berikatan atau bercampur bersama dengan komponen makanan lainnya yang kita konsumsi. Dapat kita ambil contoh seperti retinol yang biasanya berikatan dengan ester asam lemak, sehingga perlu melalui proses pencernaan terlebih dahulu sebelum diserap oleh tubuh. Di sini dapat kita lihat, nantinya karotenoid dan retinil ester itu biasanya berikatan dengan protein dan akan dihidrolisis oleh enzim pepsin dan beberapa enzim protease lainnya dan akan melepaskan amino acid atau asam amino. Dihasilkan karotenoid dan retinil ester yang masih mengandung asam lemak dan kemudian akan dihidrolisis kembali oleh bantuan enzim hidrolase, esterase, dan lipase untuk melepaskan asam lemak. Pada proses hidrolisis asam lemak ini berbarengan dengan dihidrolisisnya triasilgliserol, fosfolipid, dan juga ester kolesterol oleh enzim pankreas. Selanjutnya, setelah asam lemak sudah dihidrolisis, akan dihasilkan
karotenoid dan retinol yang bebas. Selanjutnya, karotenoid dan retinol yang sudah bebas akan bersatu membentuk misel agar misel ini bisa melewati membran brush border untuk memasuki sel usus. Selanjutnya, setelah memasuki sel usus, karotenoid, beta-karotenoid nantinya akan dibentuk menjadi 2 molekul retinal. Kemudian nantinya retinal akan berikatan dengan CRBP atau cellular retinol binding protein 2 yang kemudian menghasilkan CRBP2 retinal. Kemudian CRBP2 retinal akan direduksi menjadi CRBP2 retinol. Kemudian di sini di poin keempat ada LRAT atau lecithin retinol acyl transferase yang akan mengesterifikasi asam lemak ke dalam CRBP2 retinol sehingga dihasilkan CRBP2 retinil palmitat. Setelah itu, retinil ester akan bersatu atau berikatan bergabung bersama fosfolipid, triasilgliserol, kolesterol ester, karotenoid, dan juga apoprotein untuk membentuk kilomikron sehingga dapat memasuki sistem limfa dan juga aliran darah. Selain itu, retinoic acid juga dapat memasuki sistem peredaran darah secara langsung dengan cara menempel pada albumin darah yang kemudian nantinya akan ditransport ke hati. Selanjutnya, metabolisme vitamin A, di mana setelah melalui proses penyerapan dan pencernaan, nantinya kilomikron akan membawa retinil ester menuju ke sel hati, kemudian retinol dan asam lemak akan dilepaskan oleh enzim retinil ester hidrolase. Selanjutnya, setelah itu kan didapatkan retinol. Nah, retinol ini nantinya akan diubah menjadi retinil ester dan disimpan bersama lipid di hepatic stellate cell, di mana untuk perubahan retinol menjadi retinil ester ini dapat melalui dua tahapan. Yang pertama adalah retinol dibantu dengan ARAT, kemudian diubah menjadi retinil ester dan disimpan di hepatic stellate cell, atau retinol ini akan berikatan dengan apo-CRBP, kemudian dihasilkan CRBP retinol, kemudian dibantu oleh LRAT, barulah menjadi retinil ester dan disimpan di stellate cell. Nah, setelah itu di tahap keempat, dapat kita lihat ada CRBP retinol, di mana CRBP retinol ini dapat memasuki 3 jalur yang berbeda. Yang pertama, di mana CRBP retinol ini akan berikatan, di mana CRBP retinol ini akan dikonversi menjadi CRBP retinal, lalu diubah lagi menjadi retinoic acid. Untuk jalur yang kedua, CRBP retinol akan berikatan dengan retinol binding protein atau RBP dan membentuk holo RBP. Kemudian jalur yang ketiga yaitu di mana CRBP retinol akan dikonjugasikan bersama glucuronic acid, kemudian membentuk retinoid beta-glucuronid dan nantinya akan diekskresikan di empedu. Baik, di sini saya akan menjelaskan jalur yang pertama, di mana CRBP retinol diubah atau dikonversi menjadi CRBP retinal, kemudian dikonversi kembali menjadi retinoic acid. Setelah itu, retinoic acid akan berikatan dengan CRABP atau cellular retinoic acid binding protein, di mana nantinya menghasilkan CRABPRA, dan CRABPRA ini nanti bisa berfungsi pada nukleus yang fungsinya itu sebagai pengekspresian gen. Setelah itu, CRABPRA ini juga dapat melewati 2 tahap. Yang pertama, dia bisa dikonjugasikan bersama glucuronic acid menjadi retinoil beta-glucuronid, atau juga bisa diubah menjadi 4-OH retinoic acid dan diubah kembali menjadi 4-oxoretinoic acid dan nantinya akan diekskresikan di empedu. Nah, kemudian selain itu, retinol itu juga bisa berikatan dengan retinol binding protein di hati, dan selanjutnya ada kompleks yang bernama holo RBP ini.
Holo RBP ini nantinya akan dilepaskan ke darah di mana dia berikatan dengan transthyretin dan tiroksin untuk membentuk holo RBP dan kemudian membentuk trimolekular kompleks. Baik, selanjutnya materinya mengenai fungsi vitamin A akan dilanjutkan oleh Tasya. Silahkan Tasya. Baik, terima kasih Alika. Fungsi vitamin A. Fungsi yang pertama, fungsi penglihatan. Vitamin A berfungsi dalam penglihatan normal pada cahaya remang. Di dalam mata, retinol didapat dari darah, kemudian dioksidasi menjadi retinal yang mengikat protein opsin dan membentuk pigmen visual merah ungu atau rodopsin. Kebutuhan vitamin A untuk penglihatan dirasakan bila cahaya terang dari luar kemudian masuk ke dalam ruangan yang remang cahaya. Maka mata membutuhkan waktu untuk melihat dengan jelas. Kecepatan mata dalam beradaptasi setelah terkena cahaya yang berlawanan berhubungan dengan vitamin A dalam darah yang akan membentuk rodopsin. Bila kekurangan vitamin A, tandanya adalah rabun senja. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi kekebalan. Retinol berpengaruh terhadap pertumbuhan dan diferensiasi limfosit B atau leukosit yang berperan dalam proses kekebalan humoral. Fungsi yang ketiga, fungsi pertumbuhan dan perkembangan. Vitamin A berpengaruh terhadap sintesis protein atau pertumbuhan sel. Jika terjadi kegagalan, pertumbuhan vitamin A dalam hal ini berperan sebagai asam retinoat. Fungsi yang keempat yaitu fungsi reproduksi. Pembentukan sperma pada hewan jantan, serta pembentukan sel telur dan perkembangan janin dalam kandungan membutuhkan vitamin A dalam bentuk retinol. Kemudian, akibat kekurangan vitamin A. Kekurangan atau defisiensi vitamin A terutama terdapat pada anak-anak atau balita. Tanda kekurangan terlihat bila simpanan tubuh habis terpakai. Kekurangan vitamin A dapat merupakan kekurangan primer akibat kurang konsumsi atau kekurangan sekunder karena gangguan penyerapan dan penggunaan dalam tubuh, kebutuhan yang meningkat, ataupun karena gangguan pada konversi karoten menjadi vitamin A. Kekurangan vitamin A sekunder dapat terjadi pada penderita kurang protein atau KEP, seperti penyakit alfa, beta lipoproteinemia, atau gangguan absorpsi karena kekurangan asam empedu. Penyakit akibat kekurangan vitamin A yaitu buta senja, kemudian perubahan pada mata seperti kornea menjadi kering dan kehilangan kejernihan, kemudian serosis konjungtiva, atau pengeringan selaput permukaan kelopak mata dan bola mata, bercak bitot, atau bercak putih keabu-abuan pada permukaan bola mata sebagai gejala ringan. Kemudian ada keratomalasia, bentuk akhir kekurangan vitamin A, kornea menjadi lunak dan pecah. Kemudian mudah terkena infeksi, perubahan pada kulit, gangguan pertumbuhan, dan terakhir keratinisasi sel-sel rasa pada lidah yang menyebabkan berkurangnya nafsu makan dan anemia. Next. Akibat kelebihan vitamin A. Akibat kelebihan vitamin A dapat terjadi apabila mengonsumsi vitamin A sebagai suplemen dalam takaran tinggi yang berlebihan. Misal 16.000 RE untuk jangka waktu yang lama atau 40.000 sampai 55.000 RE per hari. Gejala yang dirasakan jika kelebihan vitamin A yaitu bisa sakit kepala, pusing, rambut rontok, kulit kering, tidak nafsu makan, dan sakit pada tulang. Gejala tersebut hanya dialami jika dimakan dalam bentuk vitamin A, suplemen vitamin A. Karoten tidak dapat menimbulkan gejala kelebihan karena absorpsi karoten menurun bila dikonsumsi tinggi. Terima kasih.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga presentasi yang telah disampaikan bermanfaat untuk semuanya. Baiklah, kami tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.